Pantas didekati negara-negara besar. Indonesia disebut miliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang memiliki beraneka ragam keunikan yang bahkan disorot dunia. Pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang diisi oleh ratusan budaya yang juga berbeda-beda. Kekayaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia juga menjadi perhatian dunia. Sebut saja Laut Natuna, yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. Laut Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan dunia. Cadangan minyak diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Terang Lemhanas pada jurnal berjudul Peran Indonesia dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan, terbitan Maret tahun 2017. Terakhir, letak geografis Indonesia juga dinilai sangat strategis, terutama untuk jalur ekonomi. Seperti Selat Malaka yang disebut sebagai salah satu jalur tersibuk untuk perputaran roda ekonomi dunia. Secara geografis, Selat Malaka adalah jalur komunikasi laut dan jalur dukungan logistik. Menjaga keamanan di wilayah itu menjadi penentu perputaran roda ekonomi. Satu atau dua pembajakan yang terjadi di Selat Malaka akan membuat investasi terganggu, jelas Komandan Batalion Infanteri dan Yonif Marinir 10 SBY Letkol Mar Brian Iwan Prang kepada Antara pada tanggal 18 Oktober tahun 2022. Melihat penjelasan singkat di atas saya, bisa kita simpulkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang seksi. Seksi dalam arti memiliki banyak potensi menjadi negara besar maupun dijadikan mitra oleh negara-negara besar. Apalagi mengingat ucapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum lama ini yang mengatakan peran besar Indonesia di kawasan. Menurut Retno, peran Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Diplomasi Indonesia memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2023, menunjukkan bahwa RI adalah salah satu pemain utama di kawasan bahkan global, ucapnya di YouTube MOFA Indonesia pada tanggal 9 Januari tahun 2024. Benar saja, ucapan Menteri Luar Negeri Indonesia ada benarnya dengan melihat pergerakan negara-negara besar dunia. Beberapa negara itu terlihat sekali mendekati Indonesia dengan berbagai cara untuk menjalin hubungan. Seperti China yang dekati Indonesia lewat jalur ekonomi. Pertama-tama yang perlu diketahui, China adalah mitra ekonomi terbesar Indonesia sampai saat ini. Menurut data Lemhanas pada tanggal 18 Juli tahun 2022, mitra dagang terbesar Indonesia adalah China dengan 26,3%, disusul Amerika Serikat (AS) di angka 12,61%. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga pernah mengucapkan bahwa China adalah sumber investasi dan mitra dagang penting bagi Indonesia. Hal ini dia kemukakan saat mendampingi Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di China World Hotel, tanggal 16 Oktober tahun 2023. China menjadi sangat penting bagi Indonesia karena menjadi investor terbesar nomor 2 dan mitra dagang nomor 1. Kerja sama diharapkan terus ditingkatkan untuk kemajuan kedua negara, ucap Zulkifli. Dikutip Antara tanggal 17 Oktober tahun 2023. Presiden Jokowi juga meyakini bahwa investasi China di Indonesia akan terus meningkat dan akan menjadi penanaman modal asing (PMA) teratas dalam 1-2 tahun ke depan. Kita ambil contoh investasi China di Indonesia pada program-program besar, seperti proyek kereta cepat sampai Ibu Kota Nusantara (IKN). Selanjutnya Amerika Serikat (AS), yang dekati Indonesia lewati jalur pertahanan. Hanya di tahun 2023 saja, sudah 2 alutsista asal AS yang Indonesia amankan. Pertama adalah jet tempur kelas berat F-15X besutan Boeing. Indonesia sudah tanda tangan nota kesepahaman (MOU). Penandatanganan MOU atas komitmen pembelian 24 unit F-15X. Kami bangga mengumumkan pengadaan jet tempur yang penting bagi Indonesia. Jet tempur F-15X ini akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan segala kemampuannya, ucap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Instagram pribadi, tanggal 22 Agustus tahun 2023.
Tidak lama dari momen F-15X itu, Indonesia juga telah sepakat atas pengadaan helikopter Black Hawk besutan Sikorsky Lockheed Martin AS. Perjanjian kerjasama antara PT DI dan Sikorsky Lockheed Martin AS atas program pengadaan helikopter Black Hawk, tulis Kementerian Pertahanan, Kemhanri, di Instagram, tanggal 7 Desember tahun 2023. Namun selain perkuat Indonesia dari segi alutsista, AS juga berupaya meningkatkan SDM tentara-tentara tanah air. Kemhanri pada tanggal 8 Desember tahun 2023 mengabarkan bahwa Indonesia dan AS akan meningkatkan kerjasama pertahanan. Hal menarik darinya adalah peningkatan di bidang pendidikan, pelatihan, dan bidang lainnya, tulis Kemhanri di Instagram. Latihan bersama yang belum lama ini dilakukan adalah Military to Military Connection M2MC Torchlight 2023. Latihan ini diikuti Batalion Intai Amfibi 1 Marinir Yontai 5 tanggal 1 Maret dengan The USMC Special Operations Command USMARSOCSOCPAC. M2MC Torchlight 2023 sendiri dilaksanakan di Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada tanggal 6 Desember lalu. Negara besar terakhir yang juga dekati Indonesia adalah Prancis yang telah menjual jet tempurnya Rafale ke tanah air. Sebagai pengingat, Indonesia berniat datangkan 42 unit Rafale dan semua transaksi telah selesai belum lama ini. Menurut Institut Tanda Hubung EGA.org, Prancis memiliki misi lain dengan menjual 42 Rafale tersebut. Bagi Prancis, Indonesia adalah gerbang menuju pasar Asia Tenggara maupun Indo-Pasifik karena mengingat belum ada pembeli alutsista Paris di kawasan tersebut. Prancis ingin susupi kepentingannya di ASEAN lewat Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan.